Oke, 14 Februari, Valentine's Day. Aku baru nyadar kalau hari ini Valentine's Day, jadi aku cepet-cepet nge-brainstorm, mikirin mau ngomongin apa, apakah soal wibu dan kejombloan, atau mungkin soal romance anime yang bagus, rekomendasi romance anime, atau mungkin mau ngomongin soal couples di anime. Cuman akhirnya aku mutusin buat ngomongin lagi soal Sainai Heroine no Sodate Kata. Oke, para sobat wibu, balik lagi bersama aku di Wibdut, membahas seputar perwibuan. Dan ya, hari ini aku mau kembali ngomongin soal Sainai Heroine Saikano How to Raise a Boring Girlfriend. Ada video aku sebelumnya udah ngebahas soal anime ini. Situ aku nge-review anime ini, ngebahas kayak ngomongin soal anime ini ada satu anime masterpiece. Jadi hari ini aku nggak mau nge-review, tapi aku ingin mengajak kalian untuk belajar mengenai cinta dari anime ini, dari Saikano. Setelah aku selesai menonton Saikano Fin, Sainai Heroine no Sodate Fin, movie animenya, yang menjadi penutup dari cerita ini, endingnya lah, gampangnya. Jadi ceritanya itu ada 2 season, terus tamat itu di movie Saikano Fin, Sainai Heroine no Sodate Fin. Setelah aku menonton itu, aku sadar betapa tololnya aku soal cinta, atau mungkin lebih generalnya itu interpersonal relation, kayak hubungan antar sesama gitu. Cuman berhubung temanya lagi cinta, Valentine's, jadi ya kita bakal ngomongin ini di konteks cinta ya. Jadi cerita dulu sedikit mengenai aku dan kisah cintaku. Jadi ya, let's say aku bukan orang dulu, aku bukan orang yang menganggap kayak cinta itu hal yang apa ya, dibutuhin, ya gitulah. Kayak nggak pernah kepikiran deh aku dulu tuh waktu kecil, kayak nggak pernah kepikiran soal itu, soal bahkan bukan soal cinta doang, nggak soal hubungan sama seorang sekitar. Jadi ya kayak orang lain, ya ya udah orang lain gitu, nggak akan ada pengaruhnya dalam hidup aku gitu, pemikirannya dulu waktu aku masih kecil, sampai kuliah deh, sampai kuliah. Terus masuk masa-masa puber gitu kan, masa-masa puber di SMP. Mulai tuh kayak ada orang kayak cerita-cerita, teman-teman sekitar mulai cerita kayak, wah ada puber nih, suka sama siapa nih gitu kan. Itu kalau dulu zaman aku sekolah, ya itu hal-hal kayak yang di apa ya, diomongin lah di seorang di sosial kelas lah gitu kan. Eh, dan ya aku gak pernah kepikiran soal itu gitu, itu kayak dalam aku nggak sepenting itu sampai di trigger terus sama temen aku, suka manas-manasin gitu. Temanku kayak suka ngomong kayak, isi Danis belum puber, nggak ada yang dia sukai gitu. Ya agak kesel sepertinya aku dengar hal seperti itu. Jadi sepertinya karena sebuah coping mechanism untuk uh, fit in dengan sosial. Jadi aku mungkin waktu itu aku mencoba untuk menjadi normal, untuk menjadi uh, anak-anak puber pada umumnya gitu, yang ya harusnya aku suka sama cewek gitu. Salah bener ngomongnya, anjir, gak gitu. Kayak ya harusnya masa-masa puber ini aku mulai 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 merasakan itu gitu, aku harusnya gitu kan, mulai grow interest sama lawan jenis harusnya, yang sebenarnya awalnya aku nggak kepikiran gitu, nggak kayak nggak, ya udah gitu, udah amat gitu kan. Cuman ya udah kan, karena digitu terus akhir satu coping mechanism dalam pikiran aku kayak, oh aku harus mencoba suka sama satu orang nih, lawan jenis. Ya udah jadi aku kayak tanpa mengerti apa itu uh, perasaan cinta atau apa, ya udah aku merasa kayak, oh aku suka sama cewek ini ya gitu. Itu kayak suatu hal yang aku paksain, dan ujungnya malah aku kayak creepy gitu sih menurut aku. Dan deh ketika aku melihat kembali kayak
Makanya aku juga creepy mikirinnya. Ya itu pertama kali eh, aku mencoba mencintai seseorang, coba puber, jadi aku nggak paham sebenarnya apa itu waktu itu. Nah semenjak itu aku merasa kayak eh, ketika aku jatuh cinta itu ya itu adalah sebuah hasrat yang harus aku penuhin gitu kayak aku pikir kayak ketika aku jatuh cinta itu ada sebuah hasrat nah harus aku penuhin dan aku harus kayak mendapatkan perempuan yang men-trigger gejolak itu dan sampai akhirnya sampai sekarang aku belum pernah memiliki cerita romansa yang berjalan gitu. Dan bukan berarti aku nggak pernah deket sama cewek atau nggak pernah berusaha deketin cewek. Cuman karena pikiran seperti ini aku nggak paham itu apa itu cinta dan aku kayak uh, mencoba mengikuti norma kalau misalnya ya kalau aku suka berarti aku harus deketin, aku harus berusaha, aku harus pacaran dan terus segini gitu. Jadi ya uh, mulai capek sendiri gitu soal itu. Satu cerita lagi aku mencoba deketin cewek itu waktunya adalah di akhir-akhir semester aku kuliah dan itu ceritanya aku lagi sedang patah hati juga. Jadi kita skip dulu cerita soal patah hatinya. Cuman singkat cerita, cerita bahwa aku adalah seorang jomblo akut yang tidak pernah pacaran sama sekali itu cukup terkenal di teman-temanku. Jadi teman-temanku tuh kayak bilangin cobalah dan carilah dan gitu-gitu kan. Ya udah waktu itu aku coba. Jadi aku coba karena apa ya tuntutan trigger itu karena mencoba mendengarkan kata-kata teman-temanku yang ya sebenarnya sama aku nggak terlalu aku inginkan, cuman aku ngerasa kayak mungkin ada benernya, mungkin aku coba, mungkin kalau setelah aku mencoba mungkin ada yang berubah. Dan meskipun nggak ada yang berubah sama sekali sebenarnya, ya nambah pengalaman mungkin ya. Pandangan aku sih belum paham juga apa itu cinta. Sampai situ pun aku belum paham. Setelah aku gagal lagi di situ aku juga pasti belum paham gitu. Sampailah aku kerja dan di situ muncul saya naik heroin no Sodade Kataviri. Di setelah aku menonton anime itu aku baru tersadar kalau apa itu makna cinta dan betapa jauhnya aku dari pemahaman itu ketika aku berpikir soal cinta situ. Jadi cerita soal saya Kano, cerita soal anime ini, How to Raise a Boring Girlfriend. Di anime ini, di movie-nya, itu endingnya si Tomo, si main karakternya, si MC-nya, itu terakhir nikah sama, nah, spoiler alert ya, menikah sama Kato, Megumi Kato. Ya. Um, Kenapa ini sebuah hal yang perlu kita perbincangkan? Karena di Sainai Heroine itu, kalau kalian tahu itu heroinnya ada tiga. Pertama ada si Utaha, ada si Eriri, terus kemudian si Kato Megumi ini. Nah, si Utaha sama Eriri ini dua dua cewek ini heroin idaman banget, heroin idaman para wibu. Si Utahanya itu adalah senpai yang badannya ya uh, menarik lah gitu kan. Terus dia seorang novelis, orangnya pinter, dan dia suka sama kamu gitu. Dan si Eriri ini juga dia adalah seorang teman masa kecil. Terus dia ya sundere gimana gitu, cute, twintail rambutnya, terus baik sama kamu dan juga dia suka sama kamu. Dan there's this one Kato Megumi, the normalest normal girl you can ever find. Gak super di mana-mana, gak digambarin penampilannya tuh nggak sewah gimana, but just a normal girl, just a normal girl. Nah kalau kita pikir kan, kalau misalnya para wibu-wibu ini berpikir kan, pasti kayak ada kalau aku jadi Tomo gitu kan kayak pasti aku milih Utaha dong atau nggak Eriri dong gitu.
Cuman enggak, cuman ya di endingnya yang ujung yang menangnya si Kato, dan itu nggak terbantahkan gitu. Kayak kita para penggemar animenya yang nonton itu dari awal tuh, endingnya tuh nggak bakal bisa kayak mending dia sama si Utaha, mending, nggak bisa gitu. Emang dijelaskan dengan sangat, apa ya, dengan sangat bagus kalau misalnya emang harus si Kato gitu. Dan kenapa aku bilang begitu, dan kenapa ini ada hubungannya sama cerita aku tadi mengenai cinta. Anime ini dari season 1 awal, aku sendiri nontonnya tuh gara-gara pengen lihat Utahanya doang gitu, nggak peduli sama ceritanya. Soalnya cerita itu emang boring gitu. Boring bener. Sesuai sama judulnya mungkin ya, How to Raise a Boring Girlfriend. Jadi emang boring aja. Season 1 itu bener-bener, apalah, dia mau bikin game lah, nyari eh, pakai pakai kekuatan kenalan, dia kenal sama si novelis si Utaha inilah yang suka sama dia, jadi dia mencoba membuat novel. Kemudian si Eri teman masa kecilnya yang jago gambar, jadi dia minta bantuan. Apa ya, generic lah gitu, kayak nggak ada yang wahnya lah gitu kan. Terus nanti setiap kali episode itu dekat apa bagiannya Utaha, ya udah Utaha ya terus gitu. Eriria redup, terus nanti pas di bagian Eriria terus gitu, Utaha redup. Generic lah, kayak ya udah cerita-cerita romcom pada umumnya kan kayak gitu. Lagi bagiannya si Anu, ya udah si Anu terus naikin, nanti kita ngomongin sama si yang waifu yang mana, waifu yang itu terus yang naikin. Sampai masuk ke season 2. Season 2 tuh pun nggak langsung di awal, di pertengahan season itu. Kelihatan pelan-pelan keluar. Si Katonya tiba-tiba progress. Si Kato Megumi tiba-tiba progress. Cewek yang paling normal tadi, the normal girl you can ever find, tiba-tiba progress gitu. Dan di tengah-tengah itu ada satu event di mana dia marah-marah ke si Tomoya atau Tomoya namanya, lupa. Ada yang dia marah-marah sama si Tomo, ngeluapin perasaan dia soal selama ini, tentang kayak, aku tuh ada di sini loh, kenapa kau kayak nggak nganggep gitu. Nah itu baru setelah itu kita sadar kalau sebenarnya yang tadi dari season 1, yang tadi aku bilang ketika part si Utaha, si Eri itu nggak ada, tapi si Kato tuh ada di situ terus, dia selalu ada di situ. Si Eri pas part Eri juga, ketika Eri digambarin lagi partnya si Eri lah gitu kan, si Utaha tuh nggak muncul itu, redup kan. Cuman si Kato tuh ada aja di situ, entah kayak ngasih pulpen lah, bantuin apalah gitu kan, background karakter lah gitu kan, tapi ada terus aja dia. Nah sampai dia meluapkan perasaannya itu barulah kita sadar kayak, iya juga, oh iya dia ada terus di situ gitu. Jadi setelah event itu, satu season full yang berasa boring itu berasa makna gitu, berasa ada warnanya di situ tiba-tiba gitu, karena satu adegan di season 2 pertengahan tadi. Selama satu season setengah itu, boringnya itu sebenarnya ada satu build up untuk ke satu momen ini, di membuat si Kato ini emang the best girl ever. Dan di momen itulah aku kayak ngerasa si pengarangnya melalui Kato coba bilang ke aku kayak, boy tolol, ini lo cinta itu gitu. Nah apa itu cinta itu sendiri tadi? Uh, ya ini disclaimer dulu ya, semua orang mungkin punya pengalaman masing-masing mengenai cinta, dan mungkin punya penafsirannya beda-beda mengenai cinta itu. Cuman di sini aku ingin menyampaikan apa itu cinta di dalam Sainai Hiroi no Sodade Kata. Yang dicoba disampaikan oleh pengarangnya itu menurut aku adalah, cinta itu adalah hasil dari interpersonal interest. Jadi hasil ya, bukan sama dengan interpersonal interest. Jadi apa ya, gampangnya mungkin chinlock. Nah interpersonalnya si Tomo sama si Kato itu, awalnya si Tomo kan pengen bikin game dan dia butuh si Kato buat jadi
model heroin di game dia itu. Sementara si Kato ini cuman ya udah ikut aja gitu. Kenapa enggak? Toh dia punya banyak waktu luang. Jadi ya why not lah, ya udah. Itu doang. Awalnya gitu doang gitu kan. Cuman semakin lama ikut berinteraksi, bantu-bantu ini, semakin reliance satu sama lain gitu. Semakin kayak cocok aja keduanya gitu. Terus ya udah, at one point tanpa perlu usaha, tanpa perlu effort, ya udah jadi aja gitu. Ya udah, emang pas aja gitu. Emang itu satu hasil karena terus bersama. Dan si Tomoya sendiri, sama dengan kita penontonnya ketika nonton Sainai Hero no Saudara Kata ini, yang nggak ngerasa hal itu ada, nggak ngerasain kayak Kato itu ada warna di dalam cerita itu, sampai dia marah, sampai Katonya marah ke si Tomo, itu baru kelihatan warna itu, kelihatan warna yang selama ini transparan tuh tiba-tiba muncul gitu. Dan menurut aku itu genuine love itu gitu bentuknya. Dia nggak bisa kita rasain sampai satu hal mengatakan hal itu ada, suatu hal, atau mungkin dikatain langsung sama orangnya kalau hal itu ada gitu. Antara itu atau ketika kita kehilangan hal itu, karena itu cuma sesuatu hal yang nyaman yang kita take for granted, yang kita juga nggak nyadar itu ada sampai dibilangin atau sampai hal itu hilang gitu, baru kayak berasa ada yang kurang gitu. Nah, kenapa aku bisa interpretasiin cerita ini seperti itu, karena ada satu kejadian cintaku lagi yang tadi aku sempat bilang aku sempat patah hati, yaitu ketika aku sempat deket dengan seorang cewek, and I just took it for granted gitu. Aku cuman anggap itu hal yang apa ya, tadi yang itu berasa transparan gitu, berasa enggak, warnanya tuh transparan, sampai akhirnya aku disadarkan. Dan disadarkannya itu bukan dengan dibilangin sama orangnya langsung, cuman pas aku uh, hilangan. Dan itu yang membuat aku patah hati pada saat itu. Dan begitulah bagaimana aku akhirnya memahami soal cinta melalui Saekano. Jadi simpelnya, ketika kalian mengatakan realita tak seindah anime romance, mungkin coba lihat lagi sekitar kalian. Mungkin ada warna-warna transparan tadi yang nggak kalian sadarin. Dan ya aku harap kalian tidak menyadari hal itu setelah terlambat. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Aku The Wibdut, Sore Dewa Mata Ashita.